Pemirsa, pemerintah pusat terus berupaya mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah lewat program Kawasan Ekonomi Khusus, di mana Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK ini menjadi salah satu program unggulan untuk menarik investasi atau investor masuk ke tanah air. Lalu seperti apa kinerja di semester 1 tahun 2024 berkaitan dengan KEK yang sudah ada 22 kawasan ekonomi khusus yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia ini? Mari simak informasi selengkapnya berikut ini. Pada 18 Juli 2024 lalu di The St. Regis, Jakarta, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan laporan capaian kawasan ekonomi khusus secara keseluruhan. Sampai dengan Juni 2024, 22 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh Indonesia berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai 206 triliun rupiah dan memberikan kesempatan kerja bagi 132.000 pekerja. Pemerintah pun kian optimis bahwa KEK mampu memenuhi target investasi pada akhir tahun 2024. Tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih. Dengan KEK ada 22 KEK dengan investasi 206 triliun dan mempekerjakan 132.227. Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi, investasinya 58 triliun. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi. Dan alhamdulillah diselesaikan secara on time. Kemudian yang kedua, commissioning di data center KEK Nongsa Digital Park. Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC data center khusus untuk artificial intelligence. Jadi ini juga salah satu yang pertama. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwiono Mugiarso mengatakan capaian investasi KEK tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Susiwiono juga menekankan jika KEK menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang juga memberi manfaat bagi produk domestik regional bruto atau PDRB daerah. Untuk yang kawasan ekonomi khusus kan sekarang ini yang sudah ditetapkan berdasarkan PP-nya ada 22 kawasan. Yang sedang berproses itu ada 4 kawasan sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada 26 kawasan ekonomi khusus. Nah, tadi sudah dilaporkan Pak Menko kepada Bapak Presiden terpilih bahwa untuk investasinya sekarang ini dari total 22 kawasan tadi sudah 205,2 triliun dan tenaga kerjanya lebih dari 132.000. Jadi dari sisi indikator utamanya kan capaian realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja. Jadi sudah melebihi dari target yang kita tetapkan. Ya, sebenarnya selain hitungan realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga menghitung dampak ekonominya, baik terhadap PDRB, ekonomi daerah maupun PDB secara nasional. Nah, kita sudah kerjasama dengan LPM UI, sebagian besar menyimpulkan ini dampaknya cukup signifikan terhadap tambahan PDRB di lokasi masing-masing. Demikian juga kontribusinya terhadap PDB nasional. Sehingga kita berharap dengan makin kita tambah kawasan-kawasan ekonomi khusus tadi, tujuan utamanya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendorong PDRB di daerah harus kita capai semuanya. Selama ini kan kita menyiapkan KEK itu sebagai ultimate facility, jadi fasilitas yang paling tinggi, yang paling lengkap. Sehingga baik dari sisi insentif fiskal, terutama tax holiday, pembebasan biaya masuk, pajak impor dan sebagainya, juga insentif non fiskal. Kemudahan dari sisi perizinan, kemudian dari sisi untuk bagaimana administrator di KEK menjadi single authority untuk menyelesaikan semua perizinan. Jadi kemudahan, kepastian waktu untuk perizinan juga menjadi hal penting selain masalah insentif fiskal. Nah, itu yang kami sedang menyiapkan perubahan PP 40 mengenai KEK sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti di perubahan yang baru kita akan mendesain insentif yang lebih baik lagi untuk KEK ke depan.
Di kesempatan yang sama, Kemenko Perekonomian memberikan penghargaan bagi KEK terbaik, yaitu KEK Gresik untuk kategori industri dan KEK Mandalika untuk kategori jasa. PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansa mengapresiasi kedua KEK tersebut dan menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi KEK lain untuk mendatangkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Ya, pertama kali tentunya saya ingin mengucapkan selamat ya kepada KEK Gresik yang menjadi KEK terbaik untuk kategori industri dan juga kepada KEK Mandalika yang menjadi kategori terbaik untuk KEK jasa. Nah, saya pikir ini merupakan usaha keras dari seluruh pihak, baik itu dari BUPP, kemudian administrator dan juga para pelaku usaha dan juga tentunya dukungan dari Dewan Kawasan. Jadi saya berharap semoga dengan adanya penghargaan ini tentunya akan memicu lagi KEK-KEK yang ada untuk bisa lagi meraih investasi dan juga memperbesar kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, tentunya kami juga melakukan berbagai macam koordinasi ya, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai Dewan Kawasan. Dengan pemerintah pusat, kita melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif, baik itu berupa kemudahan. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dewan Kawasan, untuk bisa mempercepat lagi, untuk membuat tata ruang yang serasi dengan perkembangan di KEK. Merespons penghargaan ini, pihak KEK Gresik maupun Mandalika berterima kasih kepada pemerintah dan menyatakan jika pelaksanaan kawasan ekonomi khusus harus memberikan multiplier effect yang besar dan merata bagi masyarakat di mana KEK tersebut berada. Sesuai dengan PP nomor 52 tahun 2014 bahwa pelaksanaan kawasan ekonomi khusus harus bisa membawa multiplier effect yang sangat besar dan merata untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya meningkatkan daya tarik investasi baik itu investor dari mancanegara ataupun dari domestik ke Mandalika. Seperti yang kita ketahui bersama sebenarnya bahwa kami cukup bersyukur pertama melaksanakan perhelatan internasional World Superbike tahun 2021 dilanjutkan dengan MotoGP, itu ternyata merupakan sebuah momentum, sebuah value creation yang dijadikan awal di mana kita bisa membawa dan memperkenalkan sebuah kawasan dengan mudah kepada orang. Nah, dalam 2 tahun terakhir kami mencoba menata ulang master plan kami. Kenapa kami menata ulang? Tentunya investor yang dulu sudah tertarik dengan kita, dengan adanya COVID maka mereka belum merasakan prioritas pada awalnya. Kami mencoba menata kembali, kami mencoba melihat mana-mana bagian-bagian yang mungkin saat ini belum bisa terjamah, tapi memiliki potensi yang tinggi, maka disinilah dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang dipercepat. Sehingga kami membangun jalan lebih dahulu. Nah, pada saat kami membangun jalan tentunya orang akan bisa melihat, oh ternyata setelah dibangun jalan, accessibility ternyata ini merupakan potensi yang bagus. Salah satunya Bukit Merese, Tanjung An, dan lain-lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, yang mana telah memberikan kepercayaan kepada KEK Gresik untuk menjadikan satu status KEK di tahun 2021. Kami memang spesialisasi yang sekarang sudah sangat kelihatan adalah hilirisasi, yang mana hilirisasi tembaga, yang mana ada Freeport Indonesia dan ada juga Heliang, serta ada beberapa perusahaan yang saat ini kita sedang final negosiasi. Sehingga bisa sebagai percontohan juga bahwa di KEK Gresik ini adalah hasil nyata daripada hilirisasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yang diinginkan Bapak Presiden bisa berhasil. Ya, moga-moga dalam bulan Agustus ini bisa Bapak Presiden berkenan hadir lagi ke KEK Gresik untuk meresmikan Freeport Indonesia sebagai dimulainya produksi emas single line terbesar dunia. Ya, kita juga beruntung bahwa lokasi ya, terutama untuk properti ini adalah lokasi yang paling utama. Lokasinya kita sangat bagus sekali, karena itu kita bisa mendapatkan dermaga atau pelabuhan laut dalam,
sehingga bisa disandarin kapal-kapal sampai dengan 100.000 ton. Kebetulan di lokasi kami ini juga persis di depannya ini adalah Pulau Madura, sehingga secara strategis lokasinya ini ada breakwaternya Pulau Madura, termasuk apabila terjadi tsunami juga lebih aman, sehingga ini menjadikan suatu tempat untuk investasi pabrik yang paling aman. Ya, dengan laporan kinerja yang sangat baik dan memuaskan ini, diharapkan ke depannya keberadaan kawasan ekonomi khusus akan terus memberikan kontribusi ekonomi, baik lewat penciptaan tenaga kerja serta lewat pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.